Halo ekonom muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oktama Reza dengan NIM 044, Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Video ini dibuat guna memenuhi nilai akhir mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Tentu kalian pernah bertransaksi, bukan? Nah, tempat untuk melakukan transaksi antara penjual dengan pembeli disebut dengan pasar. Eits, jangan dikira yang dimaksud pasar di sini hanyalah pasar tradisional. Ketika kita berbelanja online, itu juga termasuk pasar loh. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan struktur pasar Islami? Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar dalam ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, di mana antara penjual dengan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Dan yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Dan yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Lalu tentu ada dong kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Ya, kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu barang yang dijual bersifat homogen. Menjadi kelemahan dari pasar persaingan sempurna, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk yang lainnya. Alhasil, inovasi pun menjadi terhambat. Pasar persaingan tidak sempurna. Pada dasarnya, persaingan tidak sempurna timbul apabila output industri disediakan dan ditawarkan oleh sekelompok perusahaan kecil. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, di mana perusahaan monopoli dapat mengendalikan harga secara utuh atau disebut sebagai price maker. Perlu kita ketahui, PLN dan juga Pertamina yang ada di Indonesia termasuk ke dalam jenis pasar monopoli loh. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya industri semen dengan beberapa merek yang berbeda tentunya. Dan yang terakhir adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Contohnya adalah shampoo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun semua fungsinya sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu pasar sepeda motor di Indonesia. Oleh karenanya,
Perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.